إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقرابته والشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ محمد ثمر وإلى أولياء الله الأعلم ومشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونبحاتهم وامداداتهم من هديهم يسرب الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di halaman 18. Allah bersifat iradah, artinya berkehendak. Jadi Allah bersifat iradah, berkehendak, maka mustahil. Nah, jadi mustahil kada kehendak Allah. Begitu juga ada kehendak Allah, kada kawat kehendak Allah sudah. Apapun yang terjadi itu bersamaan lawan kudrat, iradat, kekuasaan Allah, kemudian itu pun kehendak Allah. Apa yang sudah diputuskan oleh Allah, apa yang sudah terjadi, itu adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa kita bakuling daripada iradahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ngapa dalilnya guru? Dalilnya fa'alul lima yurid, firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa'alul lima yurid. Artinya Allah berbuat sakahandaknya. Lima yuridu, sakahandak. Nah, supaya paham langsung aja. Artinya sakahandak Allah apa nang dikehendakinya. Ya. Nah, kalau kita biasanya nih, kita hari ini kehendak kita berujung berapa? 200.000 misalnya. Kehendak kita, ya, dibuka toko, disusun. Ternyata berujung 100.000. Itu ngarannya sudah kehendak Allah. Nah, di situ kita memandang ngarannya. Memandang Allah yang bersifat iradah, Allah yang bersifat kudrat, kekuasaan Allah, kehendak Allah, itu maksudnya. Lalu ketika kita mendapat yang seperti itu, maka kitanya deh, ya Pak, senang, ridho. Nah ini nang gendal bian pahala. Nah, duduk santai, kada payu berdagangan, ya. Payunya berujung 100.000,
Nah, amun berhujung 300.000 itu lain pulang kok. Nyata sudah lebih syukur ya kah? Nah, lebih gembira. Lebihan pada jatah. Nah, ini nang maksudnya kita ini nang kurang. Ketika kita kehendak kita ternyata berbeda dengan kehendak Allah, apabila di dalam diri kita senang, nah disenang itu, alhamdulillah ya Allah, perkiraan ulun hari ini berhujung 200.000 rupiah, ternyata engkau beri ya Allah 100.000. Mudah-mudahan ya Allah isok 300.000 barang. Nah, itu berdoa ya Allah. Ya lah berdoa berlebih, jangan kurang-kurang. Berlebih. Nah, jadi amunnya biasanya amunnya hendak telah si anu alhamdulillah ya Allah payu laris. Dagangan si toko nang sebelah itu laris, mudahan ya Allah. Nang di sebelah kau mudahan laris ya Allah. Sebelah sini mudahan laris ya Allah. Nah, ulun ya Allah berikan lebih daripada bebenang laris-laris. Nah, itu berdoa. Jangan mudahan kada payu. Mudahan kada payu. Nah, itu luput lah. Ada tahun kita ya. Luput lala. Jadi doakan. Doanya mantol. Nah, doa jangan sampai kita memusuhi orang. Jangan. Doakan Sidin panjang umur. Alhamdulillah Sidin laris. Nah, ada kita ini lain berdagang lah. Nah, artinya bilanya ngomong itu anak memikirkan lala supaya orang ada payuk. Ya kan? Nah, jadi apa? Hati. Ya, jadi hati kita. Nah, lalu ingat kepada Allah, Allah yang bersifat iradah, berkehendak. Nah, lalu kita bagi orang yang beriman kayak apa? I'tiqad dalam hati. Mengikatkan dalam hati patut bagi orang yang beriman. Nah, apa bahwa ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini tuh intinya. Nih tahu kalau kehendak Allah, sudah tahu kehendak Allah, nah apa amaliyahnya? Bersyukurlah Tuhan. Ini lalu ketika apa tadi? Ketika kita kada kulihan, artinya kada sampai kehendak kita, sama jaga bahasa orang tua hari ini mudahan jangan hujan. Lalu begitu hendak berangkat hujan hari. Nah, begitu hujan itulah iradah memandang kita sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah engkau turunkan hujan. Nah, begitu engkau turunkan hujan ya Allah, maka ulun kada jadi maunjun misalnya nak maunjun mang lah. Nah, alhamdulillah ya Allah engkau memberikan hujan. Padahal hamba hendak kada hujan, tapi kehendak engkau ya Allah hujan. Alhamdulillah ya Allah, syukur engkau ya apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada jadi bepanas semacam dulu. Nang kedua apa? Terdapat lawan bini pulang dalam rumah. Nah, anak kadedean bini apa? Kadedean berdua-duanya lagi. Nah, itu syukurnya lebih ya kan? Umanya betamuan, ngeri jadi mau unjun Sidin. Ya lah, rezeki diganti oleh Allah. Rezeki kita deh, kan anak apa? Anak berangkat deh, dapatnya hujan. Ya lah, kita senang, syukur. Nah, awak ada kepanasan. Ya lah, umanya betamuan pulang. Nah, apa pulang? Nah, anak-anak ada DN, bah ya sudah nih. Nah, apa yang terjadi jer? Nah, ada tahu lah. Nah, itu ngarannya mensyukuri. Nah, jadi iradah kehendak Allah kita syukuri. Nah, jadi bila sudah syukur kita, nah itu nang ada tulisan malaikat ini pahala. Jadi setiap kita amaliyah dengan ma'rifah kepada Allah, mengenal kepada Allah dengan iradahnya Allah, lalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, syukurlah. Berapakah diberi Allah?
Alhamdulillah ya Allah. Nah mudahan esok barang 2 kali lipat, ya kan? Itu berdoa banyak, berdoa itu jangan sedikit-sedikit, banyak. Nah, jangan kita baca musijir Tuhan apa? Ud'uni astajib lakum, pintalah karena koper kanan kan. Itu janji Allah kada luput. Tetap innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah kada menyalahi akan janjinya. Memang kalau di tauhid Allah hukumnya ada yang harus, sifat Allah ada yang harus. Artinya harus Allah Subhanahu wa taala membuat manusia maksiat ke dalam surga, membuat orang nang taat ke dalam neraka, hukumnya harus. Tapi Tuhan berjanji innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Allah berjanji bila orang taat itu ke surga, bila orang maksiat ke neraka. Itu janji Tuhan sudah. Ada mau tapa huruf. Ada kawak. Ada dan tapa huruf, cuman bahasa hukum harus. Harus begitu kan. Nak membuat kemana lah. Bukannya nang betimbe. Yang behno ada mendengar betimbe-timbe aja bah. Apa yang bilangnya sudah ditimbe limpat kita ke surga. Nah, jadi kan itu nang betimbe. Jadi kita seorang enggak ke sana. Nah, menuju padang mahsyar dari kubur. Nah, itu. Jadi ketika kita keluar dari kubur nih lain-lain. Ada nang girap-girap, ada nang halus. Nah halus awak ini contohnya orang nang mutakabbirun, orang nang sombong dalam dirinya. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan kealimannya, sombong dengan hartanya. Itu bubuhan nang sombong-sombong itu kayaknya dikeluarkan. Nah, waktu Nabi Isra Mi'raj tuh melihat Nabi halus orangnya. Halus samut kayak samut, tapi bentuk manusia. Halus tapi bentuk kayak manusia sidin. Yalah dijejak-jejak orang Nah, kenapa? Karena beheri ada di dalam dirinya sifat takabur. Nah, sifat takabur inilah sama kawannya lawan iblis. Iblis gara-gara sifat takabur maka dikeluarkan dari surganya Allah. Gara-gara sifat takabur. Jadi kalau kita ada di dalam diri kita sifat takabur, sifat angkuh, sifat sombong, itu dikeluarkan betubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah nang aja nang bersifat takabur. Allah aja Allahu Akbar, Allah nang maha besar, kada ada nang lainnya halus beritaan. Ngalah ilmunya, apanya semuanya. Nah, ini ngarannya sifat-sifat Allah nang kita amaliyahkan. Iya nang tadi iradah berkehendak. Nah, jadi kehendak Allah itu maksudnya ketentuannya. Jadi kita ini apa? Tinggal mensyukuri. Jadi bilanya belainan nyenang aleh ini membelainan kehendak kita. Hujan Allah kada. Nah, itu ngarannya belainan. Kehendak kita sekian dapat rezeki, anuan Allah kada sama. Nah tapi kalau lapihan, nah itu jelas sudah. Ini nang kurang kurang jatah. Cara bahasa orang jatah itu ibarat mudahan payung hari ini misalnya berjualan mudahan ada 200.000 berjualan belum ujung belum dijualannya aja. Oh sekalinya berjualan 600 itu kan nyata sudah labihan lakas sokornya teh. Nah tapi kalau kurang ini nang berat kurang, artinya kurang daripada target kita mentargetkan 500 mudahan hari ini berjualan nggak aja apa menukar barang pulang. Nah ujar dalam hati sekalinya berjualan 200-annya. Nah begitu berjualan 200 mah hitung 200 senangnya luar biasa. Nah itu karena ditambahi Tuhan Pak. Nah bila kita menggumil sadang nanti. Nah ini sebutin ini bila orang hendak marifah kepada Allah bila senang. Nah gitu ngalih biar
malatih itu berat. Nah, berat. Cuma namun di rumah-rumah malatih kayak ini nih, nak malatih di rumah. Pian lapah, embah lapah kita apa begawi nih, gawe bayar datang ke rumah. Kita ke rumah nih. Sekalinya apa? Iwak pajak sebelih pulang ada. Kalau parut lapar, ya lah mama mai umanya bina aur juga, ya kan? Nah gitu. Situ melatih tuh. Bila kita syukur, kawat seorang misalnya, ya Allah malah iwak pajak syukur ya Allah alhamdulillah iwak pajak sepanggilannya. Mudahan ya Allah dengan berkat pajak ini nih, ngapa-ngapa kapian ulah. Sarapiannya itu, artinya apa? Supaya Allah nih senang sidin. Itu nang alih pian. Ngalah. Pokoknya nang bila-belain pada kehendak kita itu nang pangalih. Ma'rifah melatih dalam diri kita, kehendak kita sekian dapat duit, sekalinya luput misalnya. Nah gitu nang berat. Ngalah kita berjalan ke apa nang digawi kah. Nah, bila kita sudah ridha dengan ketentuan Allah, dengan iradah Allah, lalu kita bersyukur. Janji Tuhan apa? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jika takdir Tuhan nih, jika engkau nih bersyukur lawan aku, ku tambahi la zidannakum, ku tambahi Tuhan. Nah makanya bila kita nih diamanahi, diberi anugerah ini diberi oleh Allah, misalnya tadi duit, dianugerahi duit banyak. Nah kita ini membagikan aja nih, bisakah maatur kadang? Bila bisa maatur membagi, disuruh orang tuh pulang membagi, bebanyak tuh duitnya. Mungkin ada yang bisa membagi kulum sorangan, dah diberi oleh Allah nih rezeki banyak kulum sorangan. Orang minta sedekah, ada. Orang minta anuan sumbangan di masjid, ada. Kulum sorangan, kada dibagi-bagi. Nah, yang itu ngarannya kulum sorang. Yalah, jadi Tuhan punya kolom soran ada dan itu ginjah. Kada kujulungi lagi, umpama nih, lah. Kada dijulungi lagi kayak apa kita? Nah, bila sudah bisa membagi ini, bagi sini, nah itu lalu dibagi. Sebab nang tukang bagi rezeki itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalurnya deh. Jalurnya kita mencintai Allah, jalurnya liwat Rasulullah. Kada kawal liwat Rasulullah, kita liwat para alim ulama, para aulia Allah. Nah itu jalurnya nih. Kita kada kawal langsung dengan Rasulullah, para aulia Allah, para alim ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris-waris nabi-nabi. Iyalah, situ kita mencintai. Nah, iyalah. Jadi titiannya banyak nih. Titiannya banyak. Iyalah, ada nang RT, kena irka, irwi kayak jurang. Nah, kena ke bakal ke camat kemana, kabupaten. Kita kada patuh lawan bupati, patuh lawan kepala desa. Misalnya nih, kepala desa nih tahu tujuannya, kabupaten. Nah, ya kan? Lalu inya nangaran kepala desa ini ada beisian apa? Camat, laporannya ke camat nada nah. Tujuannya kabupaten. Camat ini sampai tujuannya kemana? Bupati sampai suratnya ke bupati. Guringin di rumah si kampung mana guring di rumah. Tujuannya tadi padahal bupati jauh bener.
tapi irti menyampaikan ka kepala bisa sampai walaupun sidin tadi guring yalah sampailah suratnya tadi kepada Bapak Bupati. Itu alurnya, jalannya nih, jalan orang nang ma'rifah kepada Allah. Kada kawa kita liwat ini jalan ini masing-masing. Kada kawa kita dengan tauhid mengasahkan Allah, ma'rifah kepada Allah. Ada juga jalan amal ibadah, berzikir, baca sholawat, baca Quran, macam-macam nang kita, supaya jalannya itu ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah. Nah ini jadi iradah Allah, kehendak Allah, lalu kita bersyukur kepada Allah nikmat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur ini nikmat yang diberikan Allah lah. Kita menghendaki 200, ternyata Allah memberikan 500.000, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'tiqad kita ketika kita diberikan rezeki anugerah oleh Allah, diberi misalnya kurang daripada tadi, maka dituntut kita i'tiqad dalam hati, disuruh supaya sabar. Nah, jadi supaya sabar. Sabar apa? Sabar segala cobaan Allah. Nah, bala yang diberikan Allah sabar. Cobaan yang diberikan oleh Allah sabar. Cobaannya apa? Kita menghendaki tadi 500.000 hari ini berhujung, ternyata 100.000-annya berhujung. Dengan 100.000 itulah kita syukur kepada Allah, kemudian sabar atas segala yang kita kehendaki itu. Kita kehendakkan 500 deh, sabar kita. Hati kita sabar kepada Allah. Ketika sudah sabar, lalu ridha apa yang dikehendaki Allah, senang dengan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nang perhatian lah. Nah, kita sebutin gini iradah lah. Iradah ini artinya Allah nang berkehendak. Ngapa aja anu guru kita kehendak kita nih sehat hari ini. Kita garing serisma betul ya. Yalah. Nah, rep dingin misal yalah. Nah, lalu apa? Sudah baubat, imbah tuntong baubat dari masih. Nah, itu tuh sudah. Ya, artinya iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita mensyukurinya aja lagi lah. Nah, jadi kalau sudah kita mensyukuri, nah, ingat lalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmun, artinya Allah bersifat ilmu. Jadi iradah sudah, kemudian ilmu. Apa artinya ilmu? Mengetahui. Nah, tahu kita. Yalah, Allah bersifat ilmu. Yalah, kita nang ada nih, ada debisian ilmu. Yalah. Nah, jadi jangan sampai ketika kita diberikan oleh Allah ilmu, maka jangan takabur, ya kan? Nah, merasa kita luput, merasa kita pahalimnya luput juga. Ngapa ujar Tuhan? Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidak aku datangkan ilmu melainkan sedikit. Ilmu Allah luas. Jadi Allah bersifat ilmu, bersifat tahu. Tahu ini kemana aja kita berada, Allah tahu. Ilmu. Nah, di ujung di mana kah Allah tahu. Nah, itu namanya bersifat ilmu. Firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu, dan bermula Allah Subhanahu wa taala. Bikulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ngaran Allah taala itu tahu setiap sesuatu apa aja, Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, bersifat ilmu, tahu Tuhan. Jadi di mana aja nih? Ngapa aja ilmunya?
tahu. Kita nih alhamdulillah lah dahulu kada ada beisian HP. Hanya ada beisian ring. Halo, assalamualaikum. Nah, itu kan hanya apa? Nang gagang dua atas bawah ya kan. Ngapa ujar orang tua apa? Telepon. Nah, telepon rumah berilah. Telepon rumah aja kalau kada dia lagi si HP nene, HP nene ada. Ya lah. Di mana ilmunya dapat? Siapa nama menjadikan manusia? Allah. Tentu Allahnya mana? Nah, bersifat ilmu. Si A ini membuat ini Hawa lewat tadi HP pandir. Nang sekarang ini apa? Hawa melihat manusianya, nampak manusianya sikungan. Ya. Ke Makkah saya sebagian. Halo, di Makkah sana. Itu apa nih? Allah bersifat ilmu. Ya. Dahulu udah. Cuman jangan sampai kita ini dikalahkan dengan HP, ya kan? Jadi kalau ingat lawan Allah sama akan lawan HP. HP itu bila tertinggal abud. HP. Jadi hati kita ini bila ada keingatan lawan Allah sedih. Ingat terus lawan Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya bila ada kawa ingat kepada Rasulullah. Kada kawa kepada Rasulullah, ingat kepada alim ulama, ngapa ujar sidin? Aku hendak maksiat. Ujar ulama, kada boleh kita maksiat. Ujar sidin ini. Lalu ingat dalam hati nih. Nah itu yang sampai. Lalu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Jadi bersifat ilmu, tahu mustahil. Iya Allah jahil. Mustahil Tuhan bungal. Amun Tuhan bungol mustahil ngarannya. Jadi nangaran Tuhan nang kita sembah, nang kita di dalam diri kita mengiktikadkan bahwa Allah bersifat ilmu, mustahil Allah itu jahil. Sebab firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu. Lalu bagi orang yang beriman, apa itu? Mengiktikadkan bahwa kita ini apa? Amat takut dengan berbuat maksiat. Takutan. Kenapa Allah berikan ilmu? Tahu sih. Benin tu je sekali kali sembahyang umpama. Nah Allah tahu. Maksiat tahu. Kita bisa sembunyian nih. Orang bercinta-cinta, coba biar orang bercinta-cinta toh. Ini kan anak-anak muda lah. Bercinta-cinta toh. Lupa lawan Tuhan. Kenapa lupa lawan Tuhan? Di padang ranai dikiranya ada dia melihat Tuhan. Kada tahu Tuhan toh. Nah, padahal Allah tahu. Bisian ilmu melihat nampak. Nah, maksiat itu kelihatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita di dalam hati kita mengiktikadkan takut berbuat maksiat karena Tuhan mengetahui akan halnya itu. Tahu. Sebab Allah bersifat ilmu. Jadi kemana-mana tahu Tuhan. Kita nang kita sembunyikan ilmu apa-apa Tuhan tahu. Ngapa aja nang kita dapatkan Tuhan tahu. Jadi di mana-mana kita pun berada Allah Maha tahu kemana aja kita. Ya lah. Bahasa kita kan dahulu kita dah bila orang di Makkah melihat orang kita di Makkah tak. Kada melihat lah. Tapi wah ini nangaran HP, ya lah melihat orang di Makkah teh. Melihat ininya halo. Maafkanlah dia nulan di Makkah nah. Melihat gambarnya di Makkah. Nah, dahulu sampai lah siapa nama Allah nih tuh? Manusia itu siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya Bang? Oh, mantap itu ilmu adanya. Allah bersifat ilmu. Mustahil Tuhan jahil. Nah, taala. Nah, jadi apa? Allah bersifat iradah, kemudian bersifat ilmu.
Nah, kalau Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah ini bersifat ilmu, kita kada kawa hendak macam-macam. Tahu tuh. Nah, jadi kalau kita berdagang, kita hendak menculasi, Tuhan tahu. Kan jadi menculasi. Nah, ini ngaran ma'amaliyah ngarannya. Jadi kalau sudah ma'amaliyah, lalu kita takut kepada Allah. Nah, kalau kita mengerjakan maksiat, tahu Tuhan. Nah, itu intinya adanya. Nah, jadi intinya nih tolong iya. Ya Allah. Nah, mun nasi lamak udah inti manis den. Ya lah diintilah intinya, apalagi diintal we, bagiannya. Ya. Nah, jadi dua butinglah kolehan hari ini iradah, kemudian ilmu. Anak ditarusakan pulang hayat, isok aja pulang. Nah, kainan deh hari apa? Hari Kamis insyaallah lah. Nah, jadi sifat hayat. Jadi dua-dua jakawan. Anak seberetan tuh tong aya ilmu hayat sama besar kalam. Nah, bisa sudah. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki yang banyak, yang halal. Mudah-mudahan apa nang pian cita-citakan, apa nang pian hajatakan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah, mudahan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan صالحا ورزقا حلالا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.